Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidon wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teman-teman sekalian, para dai yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sore hari ini, maghrib kali ini kita bisa bersua, bisa bertatap muka, sharing-sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus kaitannya dengan bagaimana presentasi kita atau delivery kita ketika kita menyampaikan dakwah di tengah masyarakat. Sebenarnya setiap orang mungkin sudah memiliki bekal ketika mau terjun ke masyarakat. Hanya saja kalau kita tahu triknya, kita tahu beberapa ilmunya, maka insya Allah kita semakin mudah untuk bisa berkiprah di masyarakat. Ketika dapat jadwal tidak deg-degan, ketika harus ngomong tidak gelagapan, ketika dilihat orang banyak tidak teratapan. Jadi semua itu bisa kita pelajari dan insya Allah semua itu juga bisa kita kembangkan. Karena setiap orang itu pasti pemula sebelum akhirnya nanti dia bisa menjadi expert. Cuma perjalanan sejauh apapun itu harus dimulai dari langkah 1 meter. Kalau kita pengen jadi expert, pengen jadi ahli, tapi kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah tahu. Maka mungkin beberapa teman yang sudah pernah ikut pelatihan kita dulu sudah sampaikan bahwa kita mungkin punya bahan mentah banyak. Barat panjenengan kalau Wonorejo ini banyak penjahitnya, banyak tukang kainnya, kain kita ini mungkin banyak. Beraneka macam kain kita punya, kain katun, kain apa, ya, gelondongan, akeh lah, banyak sekali. Tapi yang bisa menjahit kain itu menjadi sebuah hem batik yang bagus itu hanya penjahit. Yang jahitannya rapi, yang polanya nyambung, yang dilihat enak, yang potongannya pas, jatuhnya ke badan itu oke, itu hanya penjahit yang handal. Tidak semuanya bisa. Maka dai pun juga seperti itu. Mungkin kita punya sama-sama memiliki pengetahuan yang sama, kitabnya sama, sekolahnya sama, kemudian modal kita ini juga sama, atau bahkan mungkin ada yang lebih bagus modalnya, lulusan Timur Tengah, LC dan lain-lain. Tapi sebanyak apapun dai yang ada di masyarakat, tetap kita merasa kesulitan dan merasa kekurangan karena jumlah umat ini juga sangat banyak. Problemnya kita itu suka main di ruangan yang sudah padat. Sudah banyak dai yang ada di situ, terus kita nyemplung, akhirnya apa? Kita sikut-sikutan. Merasa ada persaingan. Kalau ada ustadz baru nggak suka, wah kayak jiko jatahku kayak. Biasanya saya ngisi pengajian rutin di situ 4 kali, sekarang jadi cuma 1 kali gara-gara ada ustadz baru. Padahal kita harus mulai berpikir tentang blue ocean strategy. Samudranya Allah itu luas.
Kalau di karang ini sudah banyak yang mancing, kita masih punya karang-karang yang banyak. Kalau di tempat ini sudah banyak yang dakwah, kita masih ada tempat-tempat yang belum tersentuh dakwah. Dai itu semangatnya harus seperti itu. Bukan dai semangatnya berkompetisi, tapi berkompetisi yang tidak sehat. Makanya saya akan membatasi omongan saya, materi saya pada soal skill public speakingnya. Saya tidak bicara pada kemampuan ruhiyahnya. Karena kalau kemampuan ruhiyah ini ya dewe-dewe, ya sendiri-sendiri, tergantung dari kita amal yauminya bagaimana. Dai itu kalau kemampuan ruhiyahnya bagus, meskipun dia public speaking nggak oke, tapi jamaah itu terkesan. Pak Ega lo, Ustadz Ega lo, ngomong rata wakeh, habis sekali ngomong itu iso nancep negon hati. Itu ilmu-ilmu ruhiyah. Itu kembali kepada masing-masing. Sejauh mana kesabarannya, sejauh mana kemudian amal-amalnya, keprihatinannya sama Allah. Tapi saya membatasi omongan saya, materi saya pada skill-skill yang bisa kita pelajari. Jadi kemampuan-kemampuan yang bisa dilatih, bisa dikembangkan. Pertama teman-teman, ketika kita mau sampaikan materi, usahakan kita memperhatikan penampilan kita. Ya sebaiknya kalau di kalangan Jawa Tengah ini, orang kalau mau ngomong masalah agama itu ya sebaiknya pakai peci, pakai kopiah. Kalau kita mungkin ya peci seperti ini itu sudah wajar di masyarakat. Kalau mau ngomong pakai seperti ini. Meskipun sekarang banyak dai-dai yang mungkin pengennya diterima oleh segala kalangan, pakai jubah panjang tapi pakai topi pet, atau pakai kaos masuk ke masjid pakai topi, kemudian pakai syal Palestina. Tapi kalau kita usahakan meskipun kita masih muda, nggak apa-apa pakai kopiah seperti ini. Kenapa? Ya, kita jaga marwah dari tugas kita tadi. Ya. Alhamdulillah kalau seandainya teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan ini, menyampaikan di depan, kemudian pakai koko yang baik. Ya. Koko tidak harus yang model-model aneh-aneh, tidak harus yang mahal, harga 500, 1 juta. Koko ya koko biasa saja. Kemudian celana juga seperti itu, tapi apa? Jaga penampilan kita untuk senantiasa bersih. Kalau kata orang sekarang, pengajian itu bukan lagi melihat mazhab NU, Muhammadiyah, Salafi, Haroki, Jihadi, enggak. Ya. Tapi sekarang jamaah itu melihat wajah. Ya. Jadi kalau ustadz yang ganteng, ya banyak peminatnya. Tapi kalau ustadz yang rapat yang ganteng, orang peminatnya. Ya. Itu hari ini mungkin dirasakan beberapa orang. Makanya perhatikan penampilan kita. Usahakan kalau kita mau sampaikan materi, kita sudah clean. Ya. Di ruangan kita, di kamar kita, ya kita sudah berkaca di cermin. Penampilan kita sudah kita bersihkan. Kalau mungkin ada kumis yang perlu dirapikan, rapikan. Jenggot yang perlu dipotong sedikit untuk dirapikan, rapikan. Kalau misalnya baju, usahakan pakai koko atau batik, ya tergantung. Kalau panjenengan misalnya menyampaikan di masjid, lebih baik pakai koko. Tapi kalau panjenengan misalnya diminta untuk ngisi acara kemasyarakatan, halal bihalalkah, syukurankah, agikohan, pernikahan, itu pakai batik lebih pas daripada menggunakan koko. Kemudian yang kedua, perhatikanlah suara antum, volumenya, intonasinya. Tidak mesti yang teriak-teriak itu bagus. Maksud saya kayak kemarin saya nemu ada seorang khotib masih muda, tapi beliau itu suka dengan gaya teriak-teriak gitu ya. Rasul muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ini nadanya kencang terus ini ya. Apalagi kalau dia nengok ada jamaah yang ngantuk ya.
Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian Rasulullah melihat ketika subuh, dia tidak mendapati beliau di situ, maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, kenapa orang ini tidak ada di tempat? Ya, ini memang ngegas terus. Ya. Nah, kalau model kayak gini untuk khutbah Jumat nggak ada masalah. Hanya saja perlu kita mainkan intonasi itu. Antum yang mungkin powernya masih bagus, mau gas dari awal, oke, kalau seandainya memang itu khutbah. Tetapi alangkah lebih bagus kalau kita kadang pelan, kadang naik. Misalnya hadirin jemaah sholat Jumat, rahimakumullah, datar dulu. Alhamdulillah. Sampai kemudian salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas kalau ada tisu nggih, minta tisu. Enggak tahu ini tadi nggak pilek kok sampai sini pilek ya. Kemudian saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam salah satu hadis beliau, kita bacakan Arabnya. Salah satu dari 6 persoalan yang akan merusak amal kita adalah pertama, sibuk dengan aib orang lain dan tidak pernah sibuk dengan aib diri sendiri. Pertanyaannya, misalnya, jenengan sudah mulai pakai intonasi. Apakah hari ini kita yang hadir di masjid ini lebih sibuk dengan aib orang lain atau justru kita sibuk dengan aib diri sendiri? Bagaimana hadirin kalau seandainya kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala buka semua aib kita, dipertontonkan kepada manusia yang lainnya karena gara-gara di dunia kita tidak menutup aib saudara kita. Nah, jadi tinggi, turun. Gunakan tekanan. Kapan berhenti? Nah, masalahnya kadang-kadang kalau masih awal, kalau berhenti itu lupa, gimana? Ya. Hadirin sekalian, waduh aku lali mau ngomong apa ya? Wah lali tenan tau, wah lali ya. Karena belum terlatih. Tapi nanti kalau sudah terlatih, antum menikmati betul itu forum. Gak kesusu, gak buru-buru, ya. Apalagi kalau ngisi anak SMP, misalnya diminta nanti. Kalau Jumat religi itu biasanya SMP kan minta kan. Antum kalau ngisi anak SMP harus pakai interrogative sentence, kalimat-kalimat yang tidak butuh jawaban atau kalimat yang jawabannya sudah antum sediakan. Adik-adik remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bin Adam mengatakan 10 hal yang akan merusak hati kita, yang akan mengakibatkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Salah satunya adalah kita mengenal Allah tapi kita tidak pernah menunaikan hak-haknya. Ada enggak di antara kalian ngaku Islam tapi tidak sholat? Ada? Ada. Kalau seandainya ngaku Islam tapi tidak sholat, kira-kira berpahala apa dosa? Dosa. Jadi dengan melibatkan mereka menjawab, otomatis semua yang rame diam. Nah, ini, okay. Jadi saya pesankan kalau ngisi remaja atau ngisi siapapun lah, misalnya mereka rame, antum jangan terdistrak tahu ya, jangan terganggu. Tapi lemparkan itu kepada hadirin agar mereka kemudian berhenti dari ramenya tadi. Kalau misalnya panjenengan isi ibu-ibu pengajian sore-sore, ibu-ibu sekarang saya tanya, ibu-ibu pengen masuk surga apa tidak? Pengen masuk surga sama suaminya? Pengen ya. Biarkan kayak gitu terus dulu. Tapi ya jangan lama-lama, cukup 3 pertanyaan. Nanti kalau dia udah konsen, kasih materi lagi. Jadi ini pentingnya suara dan intonasi. Makanya kalau misalnya malam hari ini saya lihat mic-nya itu tidak terlalu tajam, kalau posisinya agak jauh,
Di antum itu kalau nanti sering ngisi, megang mic ini peka. Segini ini sebenarnya kalau mic-nya kenceng, sudah kenceng. Tapi karena ini kurang kenceng, kita tempel ke mulut kita. Atau kita tempelkan lagi agar suaranya itu bisa lebih kencang. Maka kontrol mic seperti ini untuk apa? Agar suara kita clarity. Clarity itu jelas. Makanya seorang dai itu ya kalau memungkinkan ya belajar makhorijul huruf. Kalau orang titer itu ya a i u e a ya, ngomongnya itu yang los, yang ekspresif, yang tidak usah ditahan. Jadi clarity-nya jelas ya, orang gembreneng gitu ya. Jadi kan ada juga ya dai itu gembreneng gitu ya. Ayo ngono tok ngomong apa wae ya, tinggal mulai wae ya. Mending antum pelan-pelan tapi jelas. Kalau perlu ya kayak dai-dai yang nasional itu bisa dengar suara saya. Kalau mau cek mentalnya antum itu, mohon maaf, saya cek dulu ya. Bagian di sini ibu-ibu dengar, dengar. Bagian sini ibu-ibu dengar, dengar. Yang ujung sana dengar nggak suara saya? Dengar. Itu butuh mental, nggak semua dai bisa gitu. Itu yang kedua, volume suara dan intonasi. Kalau nanti dari kelas dai ini ada yang tertarik jadi pendongeng, lah apalagi. Dakwah ke anak-anak ini juga penting dan tidak semuanya bisa. Adik-adik, kakak tadi ke sini naik helikopter. Suara helikopter tahu nggak? Terus tadi bensinnya habis. Tapi kakak nggak apa-apa, akhirnya bisa jalan ke sekolah kalian. Ducek, ceng, ducek, ceng, ceng, ceng. Nah, harus gitu. Ya nggak boleh malu, ya karena memang pendongeng gayanya seperti itu. Tapi kalau pendongeng intonasinya nggak jelas, nggak quality, mentalnya nggak kuat, ya, wah 60 menit itu rasanya kok sensasi gitu ya. Rabar-bar lagi ya. Ya Allah, aku mau ya kok nompo, kok ngisi cah cilik-cilik ya. Ramene ra karu-karuan ya. Yang kedua, yang ketiga, dai itu harus luas wawasannya. Dia harus tahu apa yang sedang berkembang di masyarakat. Maka saya sarankan teman-teman, hari ini orang ngumpulnya di mana? Di TikTok. Medsos-medsos lain itu sudah mulai ditinggal. Facebook, Instagram, ngumpulnya itu dari supir becak, supir truk, polisi, anggota dewan, bahkan Pak Prabowo itu juga lihat TikTok. Nah, antum kalau terbiasa ngelihat isu-isu nasional di TikTok, itu sama TikTok algoritmanya antum akan diarahkan ke sana. Contoh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barusan kejadian di Semarang, seorang dosen cantik jelita ditemukan di kamar hotel dalam kondisi tanpa busana meninggal dunia. Hasil visum menyatakan bahwa jantungnya pecah gara-gara aktivitas berlebih. Di dalam kamar itu ada seorang oknum polisi AKBP yang diduga menjadi pasangan kumpul kebonya. Ibu-ibu, kumpul kebo haram apa halal? Haram. Ibu-ibu kalau anaknya perempuan diajak kumpul kebo laki-laki boleh apa tidak? Tidak. Dekat kita. Karena tidak semua umat itu butuh kajian-kajian yang berat-berat.
Oke lah kalau misalnya hari ini, wah mas, pahalanya juga nambah. Jadi belajarlah tentang tidak semua pisau itu bisa untuk ngiris daging dan tidak semua pisau itu bisa untuk memotong pohon. Mungkin ada beberapa dai yang jago membahas kitab bahasa Arab apik. Tapi ketika disuruh isi walimah bingung, aku nyampe ke apa ya? Jadi dalam kitab tolong dibuka ya 412 ya, tamune walimah ya gager buka apa ini ya. Tapi juga sebaliknya kita yang terbiasa ngadepi orang awam ketika diminta untuk ngisi kajian kitab, ya tolong untuk tahu diri. Maaf mas, saya kalau tema-tema kayak gitu saya nggak bisa. Kita bukan Superman yang serba bisa. Maka tahu kupat itu enak, tahu acar itu enak, tahu campur juga enak, tapi paling enak tahu diri. Ya. Aku sadar aku sopo. Ya sudah, kalau yang kita hadapi itu kajian umum, kajian rutin, tapi mungkin materinya nggak berat-berat. Keberkahan, rezeki, ya. 6 amal penghapus dosa, ya. Kemudian kewajiban cari nafkah bagi suami. Ya tema-tema seperti itulah, ya. Maka wawasan kita harus luas. Lapan jenengan menilai jamaah ini ada yang model yang menyampaikan materi keutamaan amal ini. Tiba-tiba tanya, ya, apa hukum tahlil? Orang itu pengajian lintas pinjem tangan, jadi tangan antum tuh dipinjem untuk nabohi orang. Ya kita yang wise. Maaf ya Pak, saya tidak tahu. Dan saya pikir tidak bijaksana orang kita baru pertemuan pertama kok sudah bahas masalah tahlilan. Nanti saja dengan ustadz yang lain, kalau saya mungkin mencukupkan diri dengan materi saya. Gak apa-apa untuk bilang kayak gitu. Gak hina kemudian jokai ustadz ramu dengan enggak ya. Gak dapat label kayak gitu. Karena ya itu tadi, tidak semua orang ngaji itu karena ilmu, tapi ada yang ngaji itu karena ngetes. Kemudian apa bapak-bapak, teman-teman semua, kontrollah waktu. Antum kalau dikasih waktu banyak, manfaatkan waktu itu dengan baik. Kalau dulu kita belajar broadcast itu 1 jam misalnya 60 menit, itu bahasa Pak. Dai itu kalau bisa juga seperti itu. Jadi ibaratkan materi jenengan itu seperti kereta api, ada lokomotifnya, ada gerbong 1, 2, 3 dan ada penutupnya. Jadi enggak ngoyo-woro. Enggak semua kita sampaikan. Tetapi kita membagi waktu itu dengan baik. Maksud sampai moderatornya sampai ngei kertas ya, kurang 5 menit lagi Ustaz. TKD tutup yang ke-10 ya kan. Moderatornya kayak ini, Ustaz sudah habis waktunya. Ya, tetap ngomong, ya. Saya pernah dulu waktu masih muda jadi moderator di Masjid Al-Akbar Surabaya. Pembicaranya nggak mau diatur. Ya. Terus dia ngomongin waktu nentek ngeyel aja. Jaga kesehatannya, jaga pola makannya, jaga pola pikirnya, jangan sampai stres. Ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini, kita gitu. Karena yang kita hadapi itu apa? Jamaah. Jamaah itu siapa? Manusia. Manusia itu senang kalau disapa kabarnya, dijak ngomong tentang dunianya. Baru nanti masuk di menit-menit berikutnya. Bang, misalnya, Bapak Ibu, hari ini kita ketahui mendidik anak tidak gampang. Di beberapa sekolah guru dilaporkan ketika menegur anak didiknya. Kemarin ada sebuah video, ada seorang ibu guru menegur anak didik ketika bolos, malah anak didiknya bilang, yang bayar aja aku kok, yang ribut kamu. Ya kaget, wah guru. Ya. Ada guru TK bikin video, anak-anak ibunda kok lupa ya, naruh spidolnya tadi di mana ya? Anak-anak TK menjawab, ibu guru nggak boleh lupa, kan ibu guru punya otak. Astagfirullah. Ya.
Nanti kita lanjutkan setelah sesi sholat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.